Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang unsur cuaca dan iklim mengenai curah hujan serta klasifikasi iklim matahari. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Setiawati. Saya akan mempresentasikan materi tentang unsur cuaca dan iklim mengenai curah hujan. Pembicaraan mengenai suhu udara, angin, kelembapan udara, awan dan hujan merupakan pembicaraan tentang cuaca. Sebagaimana telah dibahas di atas, dikatakan bahwa cuaca merupakan keadaan udara pada suatu saat dan suatu tempat tertentu. Hal ini dapat dilihat bahwa antara pagi dan siang, kondisi udara sudah berbeda, yang berarti waktunya pendek, dan juga pada waktu yang sama pada daerah yang relatif dekat, tapi keadaan udaranya berbeda. Ini berarti bahwa cuaca meliputi wilayah yang sempit. Keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama, kayak 30 tahunan, disebut dengan iklim. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan-lapisan troposfer ke permukaan bumi. Hujan terjadi akibat uap air yang menguap, lalu mengalami kondensasi menjadi embun yang semakin banyak berkumpul lalu membentuk awan. Akibat adanya angin, awan-awan saling bertemu dan membesar karena terdapat perbedaan suhu di atmosfer. Awan-awan tersebut membentuk butiran es dan air. Berat butiran es dan air tidak mampu ditopang angin, sehingga akhirnya jatuh ke bumi. Proses ini disebut presipitasi. Alat pengukur curah hujan disebut penakar hujan atau pluviometer. Satuan ukurannya adalah milimeter. Pengamatan curah hujan dilakukan pada jam tertentu, walaupun cuaca tidak hujan. Indonesia memiliki rata-rata curah hujan yang tinggi, yaitu di atas 2000 mm per tahun, tetapi tidak merata. Daerah dengan curah hujan paling tinggi adalah Baturaden di lereng Gunung Slamet, dengan rata-rata curah hujan sekitar 589 mm per bulan. Adapun daerah yang memiliki curah hujan paling rendah adalah Palu, Sulawesi Tengah. Curah hujan rata-rata daerah ini sekitar 45,6 mm per bulan, berdasarkan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terdapat beberapa jenis hujan, diantaranya sebagai berikut. Berdasarkan proses terjadinya, kita mengenal 3 macam hujan sebagai berikut. 1. Hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena gerakan massa udara yang mengandung uap air terhalang gunung atau pegunungan. Akibatnya, massa udara itu bergerak naik ke atas pegunungan. Temperatur udara menurun dan massa udara tersebut terkondensasi. Turunlah hujan pada lereng yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Udara yang kering akhirnya turun ke sisi lereng di belakangnya yang disebut dengan daerah bayangan hujan. Yang kedua, hujan zenital. Hujan zenital adalah hujan yang terjadi pada saat matahari berada pada titik zenitnya, puncaknya, atau beberapa waktu sesudahnya. Hujan zenital terjadi 2 kali setahun di daerah tropis, 10% lintang utara sampai 10% lintang selatan, dan sekali setahun di daerah lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan.
Hujan zenital terjadi ketika massa udara yang banyak mengandung uap air naik secara vertikal. Massa udara ini kemudian mengalami penurunan suhu. Akhirnya terjadilah kondensasi dan terbentuklah awan konveksi. Dari awan konveksi ini turunlah hujan zenital. Pada batas tertentu, hujan dapat terjadi secara mendadak dan disertai dengan petir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miranti. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Widya Setiawati mengenai jenis hujan berdasarkan proses kejadiannya. Yang ketiga yaitu hujan frontal. Hujan frontal adalah jenis hujan yang terjadi karena massa udara panas dengan massa udara dingin bertemu. Ketika massa udara yang suhunya berbeda ini bertemu, kedua massa udara ini memiliki kerapatan atau densitas yang berbeda dan tidak mudah untuk tercampur. Batas antara udara panas dan udara dingin disebut bidang front. Pada bidang ini terjadi kondensasi dan terbentuk awan badai siklon yang kemudian dijatuhkan sebagai hujan frontal. Jenis hujan ini terjadi di daerah lintang sedang atau 35 derajat lintang utara sampai 65 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan sampai dengan 65 derajat lintang selatan. Untuk penjelasan selengkapnya dapat kita lihat pada video berikut ini. Jenis-jenis hujan. Proses terjadinya hujan bermacam-macam, baik ketika awal proses kondensasi, pada saat awan pembawa hujan diarak angin maupun pada saat awan terangkat oleh arus konveksi yang membumbung dari bawah ke atas. Ada 3 jenis hujan. Yang pertama, hujan orografis. Proses hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena awan yang membawa hujan diarak oleh angin dari bagian permukaan bumi yang rendah menaiki lereng gunung atau pegunungan. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami pendinginan dan mengalami kondensasi, maka terjadilah hujan di lereng pegunungan tersebut. Jika angin tertiup pada suatu lereng pegunungan itu, maka hujan orografis atau disebut hujan pegunungan akan terjadi pula sepanjang tahun. Lereng gunung yang selalu mendapat curah hujan orografis disebut lereng hadap hujan. Sedangkan lereng sebelahnya yang tidak kebagian curah hujan disebut lereng bayangan hujan. 2. Hujan zenital atau hujan konveksi. Hujan ini terjadi karena massa udara panas membumbung ke atas. Massa udara yang mengandung uap air tersebut setelah sampai pada lapisan atas, suhunya menjadi turun dan mengakibatkan kondensasi menjadi awan cumulus atau cumulonimbus. Jika penguapan tersebut bertambah besar, awan yang terbentuk juga semakin tinggi. Pada batas tertentu, terjadilah turun hujan mendadak, dapat disertai dengan adanya petir. Proses hujan zenital banyak terjadi di daerah khatulistiwa dan pada musim panas di daerah sedang. 3. Hujan frontal. Hujan ini terjadi sebagai akibat pertemuan antara massa udara yang berbeda suhunya, yaitu yang satu panas sedangkan yang lain dingin. Massa udara yang panas dan mengandung uap air bergerak naik seperti menaiki lereng di atas massa udara yang dingin. Udara dingin yang berada di bawah seperti menunduk menyusup di bawah udara bersuhu panas. Pertemuan antara udara panas yang membawa uap air tentu saja sangat terpengaruh. Uap air yang di bawahnya mengalami pengembunan akibat diturunkan suhunya oleh udara dingin. Karena terjadi pengembunan, maka terjadilah hujan yang dinamakan hujan frontal. Hujan jenis ini jarang ditemukan di Indonesia, tetapi banyak ditemukan di daerah lintang sedang dan di sekitar lingkar kutub, antara 60 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Udara panas berasal dari lintang yang lebih rendah, sedangkan udara dingin berasal dari lintang tinggi sekitar kutub. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun, dan memiliki wilayah yang luas. Misalnya, Indonesia memiliki iklim tropis.
Ragam iklim pada berbagai tempat di muka bumi ditentukan oleh beberapa gabungan proses atmosfer yang berbeda. Agar diperoleh penjelasan dan pemetaan daerah iklim, maka perlu mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan jenis iklim. Salah satu klasifikasi jenis iklim yang akan kita bahas yaitu klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Intensitas panas yang diterima oleh suatu tempat dipengaruhi oleh letak lintangnya, sehingga iklim ini disebut dengan iklim garis lintang. Adapun pembagian daerah iklim matahari adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim tropis atau 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim subtropis atau 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan. Yang ketiga, iklim sedang atau 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan. Yang keempat, iklim dingin atau 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Purnamasari. Saya akan mempresentasikan pembagian daerah iklim matahari. 1. Iklim tropis 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan. Pertama, matahari selalu vertikal sehingga suhu udara rata-rata tinggi 200 Celcius sampai 300 Celcius. Kedua, tekanan udaranya lebih rendah dan berubah secara perlahan dan beraturan. Kemudian, kejadian hujan lebih banyak daripada banyak wilayah lainnya. 2. Iklim subtropis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,50 derajat sampai 40 derajat lintang selatan dengan ciri-ciri. Pertama, daerah peralihan antar iklim tropis dan iklim sedang. Kedua, terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kemudian, pada musim panas, suhu tidak terlalu panas, dan pada musim dingin, suhu juga tidak terlalu dingin. Lalu, jika hujannya jatuh pada musim dingin, disebut iklim Mediterania. Jika hujannya jatuh pada saat musim panas, disebut iklim Tiongkok. Kemudian, wilayah yang memiliki iklim subtropis antara lain meliputi sebagian besar Eropa, kecuali Skandinavia, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Selatan Amerika Selatan, Afrika Utara, Selatan Afrika, dan Australia. Yang ketiga, iklim sedang 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan. Ciri-cirinya yaitu: pertama, tekanan udara sering berubah-ubah, lalu arah angin yang bertiup berubah-ubah tidak menentu, kadang menimbulkan badai yang tiba-tiba. Yang terakhir, iklim dingin 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang selatan. Dengan ciri-ciri: pertama, terdapat iklim tundra, yaitu musim dingin yang berlangsung lama. Sedangkan musim berlangsung singkat, udaranya kering. Pada musim dingin, tanah selalu membeku karena tertutup oleh lapisan es dan salju sepanjang tahun. Di musim panas, terdapat banyak rawa akibat
es yang mencair. Di permukaan tanah terdapat lumut-lumutan dan semak-semak. Wilayahnya meliputi Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, pantai selatan Greenland, dan Serbia bagian utara. Kedua, terdapat iklim es, yaitu terdapat salju abadi akibat suhu yang terus-menerus rendah. Wilayahnya meliputi kutub utara, yaitu Greenland dan Antartika di kutub selatan.